Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 10 hingga 20 Desember 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini ya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, niat baca energi Gemini, kebacanya energi pasangan Gemini, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Gemini bersama dengan pasangan adalah, ada Queen of Pentacles di sana. Jadi ini kok kayaknya situasinya situasi yang nggak tenang ini ya, situasi yang nggak balance di sini tuh kelihatan. Ini bisa dingin, bisa juga menunjukkan tentang kecemburuan yang teramat sangat di situ, bisa juga menunjukkan ketidaksetiaan, gitu ya. Oke, iya, oke, baik. Kemudian di situ ada Two of Cups. Baik, kemudian energi Gemini sendiri, Queen of Swords di sana. Ini kartu dari Hierophant di situ, terbalik reversal. Kemudian ada kartu Death di situ. Kemudian ada kartu dari ini main Judgment. Ya. Oke. Nah, ini sepertinya kaum Gemini kayak pengen menghukum pasangan ini, gitu ya, kayak menghukum pasangan. Jadi kayak banyak sekali penilaian dari Gemini nih untuk pasangannya. Kamu tuh kayak gini, kamu itu kayak gitu ya. Dan penilaian-penilaian ini bisa saja lebih cenderung kayak penilaian negatif di situ ya. Maksudnya dapat punten merah lah ini, dapat nilai merah lah ini ya. Pasangannya ini di mata Gemini, gitu lah. Jadi yang seperti bisa pasangan bisa Gemini ini tuh kayaknya habis sabar ya ngelihat partnernya gitu. Bisa saja Gemini ini memang agak-agak aneh ini ya. Mungkin gini ya, mungkin ada beberapa kejadian yang pernah dialami Gemini dan kejadian ini tuh kejadian yang cukup merusak mentalnya dia dan kemudian mengambiarkan hatinya, gitu ya. Dan energi traumatis ini bisa terus dibawa dalam hubungan. Ini kejadiannya sudah kapan, gitu ya. Tetapi ingatan dan perasaan itu tuh terasa seger banget untuk hari ini, gitu. Jadi energi masa lalu dibawalah sama Gemini masuk ke hubungan dia saat ini dengan partner, dengan pasangannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa orang lain yang bersalah tapi pasangan yang kena hajar, gitu ya. Hubungan ini akhirnya menjadi tong sampah bagi hubungan ini menjadi tong sampah dari kisah masa lalunya Gemini, gitu ya. Untuk beberapa mungkin luka ini, trauma ini datang dari pasangan, dari pasangannya yang sekarang. Untuk beberapa ini dari kehidupan dia yang lalu, dari orang tua kah, mantan pacar kah, mantan suami kah, mantan istri kah, modelnya kayak gitu ya. Jadi kayak masih membawa luka batin ini. Penilaian-penilaian Gemini akhirnya untuk di bulan Desember kepada pasangan ini akhirnya tuh ya jelek semua akhirnya, gitu ya. Karena dia akan menarik tolak ukur dari kisah masa lalunya dia. Boleh memang ini Gemininya sedang tertutup hati di sini. Gemini nggak tahu lagi cinta itu apa, kasih sayang itu apa, memaafkan itu apa, melepaskan itu apa, gitu ya. Bisa Gemini buta di situ, gitu. Mungkin dia berpikir aku pernah baik, aku pernah jujur, aku pernah setia,
aku pernah berkorban, aku pernah melakukan semua hal yang dianggap itu gambaran dari Tuhan, ya, citra Tuhan, misalnya kayak gitu. Tapi apa aku dapat? Nol, sia-sia. Aku menunjukkan sifat-sifat orang yang berada di surga, tapi kenyataannya aku dihadirkan masuk ke neraka. Bisa? Itu gambaran ya, itu gambaran aja. Ya nggak pas juga kayak gitu. Gitu ya. Apa aku dapat? Nggak ada yang aku dapat. Gitu ya. Jadi akhirnya game ini, apa itu cinta? Apa itu kasih sayang? Bullshit itu semua. Bohong itu semua. Nah, kayak gitu. Jadi ada penilaian yang terlalu ekstrim. Dan itu membuat Gemininya sendiri tuh kayaknya kewalahan di situ, gitu ya. Jadi dia bisa bentuk dari protek dirinya dia karena dia pernah mengalami yang pahit. Ini memang bisa Gemininya tuh agak-agak sombong di situ ya, agak-agak keras dia defensif kepada kepada orang lain gitu. Ini bisa memang agak-agak muram ya, Gemininya suram gitu hidupnya dia untuk pertengahan Desember ini. Jadi menutup akhir tahun dengan energi seperti ini tuh ya cukup beban ya kalau menurut Nyamari gitu loh ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti dari sini ini udah keluar ini kartu spiritual, udah 3 ini ya, 4 bahkan nunjukin energi Gemini. Semoga memang tahun depan Gemini punya pandangan baru lah ya tentang dirinya dia, tentang hidup gitu ya, terutama tentang dirinya. Mudah-mudahan ada perspektif yang segar di situ ya. Jangan hanya melihat sepotong separoh hanya dari pengalaman peristiwa yang telah terjadi gitu. Hanya saja ya terutama untuk hubungan ini, boleh jadi memang Gemini di situ semakin mati hatinya, semakin padam api keinginan untuk bersama gitu ya. Justru di sini ini kayak yang Gemini dibawa kembali ya, melihat peristiwa yang pernah terjadi di kemarin hari terulang lagi nih di hubungan dia dengan seseorang ini. Gitu ya. Kurang lebih sama. Hanya orangnya aja mungkin berbeda, atau mungkin orangnya sama, itu juga orang yang pernah membuat luka, gitu ya. Tapi peristiwa yang dialami tuh itu juga gitu, kembali lagi gitu ya. Ini kayak yang remedial gitu, Gemininya. Ada yang kurang pas dari cara hidup, dari pandangan-pandangan hidup, ada yang kurang tepat di situ. Jadi semesta enggak, kamu salah, kamu masih belum tepat Gemini, kamu masih keliru. Kayak kita remedial di sekolah, ulangan susulan, apa itu namanya ya, kita ujian tuh, nilai ujiannya jelek, kan disuruh lagi ujian untuk memperbaiki, untuk bikin lulus, atau tinggal kelas. Kalau kita di sekolah kan disuruh tinggal kelas. Kenapa tinggal kelas? Disuruh ngulangin lagi pelajaran, karena pelajarannya ini tuh nilainya masih jelek kamu Gemini, gitu loh. Nah ini yang sedang terjadi di Gemininya, pengulangan. Pengulangan. Jadi misalnya gini, ternyata memang tidak betul tidak betul itu cinta itu bullshit, kasih sayang itu tuh tidak perlu, itu tidak betul. Kalau kita bilang itu salah, tidak ada tuh jatuh cinta, tidak ada tuh kesetiaan, nggak ada tuh ketulusan. Itu kan pemikiran yang salah di situ, ya. Nah, kenapa bisa berpikiran yang salah? Mungkin itu yang harus digali Gemini sendiri, gitu ya. Dan memang kerasnya Gemini ini kayak Gemininya bisa masuk ke krisis gitu ya, masuk ke krisis, tapi nanti ini akan melompat ini kesadaran. Kalau mari lihatnya masuk ini ke spiritual, gitu. Apalagi tapi dia masuk ke spiritual ini kalau habis dulu nih ego, tenaga untuk melawan, tenaga untuk menolak gitu ya. Tenaga untuk keakuan harus habis dulu. Baru nanti ini baru tercerahkan nanti di sini, gitu ya. Mungkin memang pilihan Gemini yang salah, gitu. Bukan salah dengan cinta, tapi salah memberikan hati, salah memberikan kepercayaan. Jangan-jangan itu menjadi pelajarannya Gemini.
Di situ ya, hanya Gemini lah yang itu bisa tahu, tapi memang boleh datang ke konseling gitu ya, psikolog kah, jumpa sama guru-guru spiritual kah, mungkin mereka yang bisa membantu. Tapi ya kalau Gemini gagah berani masuk ke dalam dirinya dia gitu ya, nanti dia akan temukan kelirunya itu di mana gitu. Bukan sakit mencintai, nggak sakit mencintai, mencintai itu indah, tapi yang sakit itu salah mencintai, salah caranya mencintai. Itu yang mungkin menjadi pelajaran Gemini. Nah, energi dari pasangannya sendiri ini tuh memang kalau mari lihat ini nggak ada cinta gitu ya. Akhirnya nggak ada cinta di sini, gitu. Nggak ada rasa akhirnya di sini, gitu. Jadi memang wajar sih Gemini agak keras gitu ya. Tapi kalau dibilang pun wajar Gemini keras itu masih penilaian separuh gitu ya. Cuman ketika kesadaran manusia, walau memang peristiwa kayak gini ini sakit ini, gitu. Di saat kita menginginkan bersama dengan seseorang, lah seseorang ini mundur dari hidupnya kita, gitu ya. Atau seseorang ini tuh ternyata tidak menginginkan hadirnya kita dalam hidupnya dia, gitu. Mungkin seseorang ini tuh yang kayak mengejar di awal, memberikan harapan palsu, kemudian menghilang tanpa jejak. Kalau dilihat separuh ya kayak gitu ceritanya. Dia ngejar-ngejar, dia mau, dia memberikan harapan gitu ya, dia hadir gitu. Tapi kok ya sekejap. Gitu. Akhirnya dia lebih memilih dirinya dia. Itu kalau mari lihat. Gitu ya. Ternyata dia di situ kalau dilihat sih tidak sanggup gitu ya. Dia tidak punya keberanian. Dia merasa bahwa wah, menghadapi Gemini ini kayak menghadapi singa lapar ini, singa ngamuk ini, harimau ngamuk ini gitu ya. Ini bakal banyak tantangannya di sini gitu. Mundur ah. Gitu. Mundur ah. Gitu ya. Mungkin juga dia melihat, wah Gemini nggak sebegitu-sebegitunya juga ke aku kok gitu ya. Jadi ini banyak alasan ya, banyak alasan akhirnya memang kalau dilihat apa adanya dia memutuskan koneksi di sini. Atau ketika dia ada dalam hidupnya Gemini, dia ada ini bisa jadi mancing-mancing perang, mancing-mancing ribut gitu. Makanya Gemini di sini kayak ada sikap defensifnya. Mungkin orang ini tuh kayak yang santai, semau gue gitu ya. Dia yang kayak misalnya dia ada kebiasaan jeleknya dia misalnya gitu ya. Tukang selingkuh misalnya, contoh tuh. Atau misalnya dia ada kebiasaan jeleknya minum-minum, narkoba misalnya kayak gitu ya. Atau kebiasaan kesenangannya dia itu misalnya main-main gitu ya, happy-happy dengan teman-teman, boros kayak gitu ya. Memang itu dia nggak bisa kontrol di situ, dia nggak bisa kendalikan gitu ya. Jadi apa-apa yang menurut dia itu kebahagiaannya dia, kesenangannya dia, ya dia bawa-bawa sampai ke sini, sampai hari ini gitu. Tapi yang jelasnya dia bawa ini tuh untuk apa? Itu karena menunjukkan bahwa kamu nggak begitu berarti dalam hidupku Gemini. Nah kayak gitu ya. Tetapi ya ada yang baik budi juga ini pasangannya Gemini. Baik budi itu maksudnya kayak gini. Dia nggak punya perangai-perangai jahat, perangai-perangai jelek gitu. Bukannya dia PHP, aku deket. Aku coba jalan. Wah ternyata aku nggak cinta nih. Bukan aku PHP, C. Nah, bisa aja itu. Karena ada beberapa menjerit barusan. Enggak, aku nggak PHP. Aku coba jalan nih. Ternyata aku ngerasa ada hal yang lain yang lebih baik untuk aku jalanin. Ya sudah, aku tinggalkan. Gitu ya. Kan belum ada komitmen, C. Beberapa barusan ngomong sama Mari kayak gitu. Belum ada komitmen, aku nggak ngomong apa-apa kok. Aku hanya bertanya tentang dirinya. Gambaran-gambaran hidupnya dia, aku hanya kayak gitu. Ya aku kan tarik ke diriku, apakah hubungan ini ideal untuk aku jalani? Oh ternyata enggak, gitu ya. Aku memilih jalan yang berbeda, gitu. Atau aku nggak memprogres hubungan ini, ya cukup sekian, cukup aku tahu, gitu ya. Dicocok-cocokkan, lo ya enggak cocok katanya. Ya ngapain aku memaksakan diriku, gitu ya.
cinta tak hadir, cinta tak tumbuh. Rasa penasaran ada, gelora ada, gejolak ada, ketertarikan ada, tapi sudah terpuaskan. Gitu ya, itu energi dari pasangannya Gemini ini. Udah terpuaskan itu semua. Gitu. Aku udah mengerti, aku udah tahu, aku udah rasa bagaimana ketika berinteraksi dengan Gemini. Gitu ya. Oh, ternyata ketika berinteraksi kemarin itu hatiku kosong. Aku nggak mampu jadi pasangan dia. Aku nggak mau jadi pendampingnya dia. Apa aku salah? Dia bertanya. Apa aku salah? Aku tidak mendedikasikan hidupku untuk sebuah hubungan yang tidak aku maui. Wajar dong aku menarik energiku apapun yang telah aku lakukan gitu ya. Aku udah puas mengalami dengan Gemini. Ya sudah, gak ada lagi gairah atau gak ada lagi keinginan untuk tetap bersama. Nah, itu menurutnya dia ya. Ngadepin Gemini ini gak mudah loh, C. Ngadepin Gemini itu tantangannya besar. Rintangannya panjang gitu. Dan aku tidak mengambil challenge itu. Aku nggak ngambil tantangan itu. Aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya keberanian di sana. Keberanianku hanya cukup sampai di situ aja untuk dengan Gemini. Gitu ya. Ya mungkin memang beberapa ada Gemini agak-agak culas, dingin, kontrol. Barangkali ada yang kayak gitu ya. Kontrol gitu. Gemini terlalu dingin, terlalu hampa gitu ya. Nah, itu menyulitkan pasangan juga. Gitu. Tapi memang ada beberapa di situ dia nggak tahu kalau Gemini itu sakit tuh gara-gara peristiwa dengan siapa. Bisa dia nggak mengerti di situ. Boleh dia bilang, ya urusan dia lah, urusan Gemini lah, mau sakit kayak mau apa kayak. Ya aku bisanya kayak gini aja. Ya aku mampunya cuma seperti ini aja. Ya urusan hati dia, ya urusan dia. Memang ada juga kayak gitu, mari lihat ini. Tapi ya beberapa enggak lah, Ci, aku mau bebas gitu ya. Aku mau bebas, aku mau lepas gitu. Aku nggak bisa dengan dia. Cukup sekian dan terima kasih katanya ya. Tak usah harap apa-apa lagi. Jangan diharapkan cintaku, jangan diharapkan hadirku dalam hidupnya dia, perhatianku padanya. Jangan lagi berharap komunikasi gitu loh. Nah, di situ. Kalaupun memang orang seperti ini bertahan di hidupnya Gemini, boleh jadi ya memang hubungan ini tuh bisa hubungan yang tak ada di situ kesetiaannya, tak ada di situ kestabilannya, nggak ada di situ bahagianya, cintanya, nggak ada di situ perawatannya, nggak ada di situ pertumbuhannya. Kalau dipaksakan dengan keadaan masing-masing yang seperti ini, nah, kayak gitu, ya. Jadi kok agaknya dilenturkan dulu sedikit. Ini udah akhir tahun juga ya. Ini akhir tahun juga. Tidak ada salahnya melenturkan diri. Mungkin lebih banyak-banyak masuk ke diri sendiri. Ya, biar menghadapi tahun depan itu tuh dengan energi fresh, dengan energi yang baru. Ya, oke. Jadi tak ada interaksi yang baik di sini kalau mari lihat. Gitu ya. Nggak ada interaksi yang menyenangkan gitu. Terutama di sana energi Gemini mungkin agak semakin menjauh, agak semakin dingin, ada defensifnya di situ, kelihatan tegar barangkali di sana ya. Tapi tegar ini hati-hati Gemini ya, bisa kayak kamu membangun dirinya kamu bisa agak lebih culas lagi di situ. Oke, baik ya di sana. Kalau mau lepas ya lepas saja, kayak gitu. Kalau mau bertahan ya bertahan dengan kelembutan, kayak gitu ya Gemini ya. Apabila dirimu masih ingin mempertahankan relationship ini, bertahanlah. Tetapi bukan dengan bertahan kayak kamu survive melawan sesuatu atau melawan seseorang, tidak gitu ya. Kamu bertahan ya karena memang cintamu yang ingin bertahan di sini, gitu loh ya. Oke. Ada energi dari
Libra di situ, Taurus hadir, Scorpio hadir, Pisces hadir, energi dari Aries hadir, kemudian hadir energi dari Pisces di situ, energi Sagittarius, Leo di situ, ada energi dari Scorpio, Cancer juga ya. Oke, baik, Capricorn juga di situ hadir. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.